Ada 37 perkara, diantaranya perkara narkotika, perkara judi, pencurian, dan tindak pidana umum lainnya. Selamat siang, kembali lagi dengan saya di Green Berita TV. Baik, saat ini saya sedang berada di Kejaksaan Negeri Samosir dan sedang ada kegiatan pemusnahan barang bukti kriminal. Kegiatan ini pun juga sudah dihadiri bersama dengan Kejari Samosir, Wakapolres, Kalapas, perwakilan Dandim, dan dari Dinas Kesehatan Samosir. Apa saja barang bukti itu? Mari kita langsung tanyakan kepada narasumber. Selamat siang, Pak. Selamat siang, izin saya buka. Baik, sebelumnya bisa diterangkan, Pak, ini barang buktinya apa saja, Pak, ini, Pak? Oke, baik, terima kasih. Terkait dengan pemusnahan barang bukti, telah kita saksikan tadi pemusnahan barang bukti tersebut, yaitu ada 37 perkara. 37 perkara? Di antaranya perkara narkotika, perkara judi, pencurian, dan tindak pidana umum lainnya. Baik. Ya. Lalu dan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Oke. Dari mulai kapan barang bukti ini ditemukan, Pak? Perlu Bapak ketahui bahwa ini bukan tindak pidana korupsi tentunya. Ya. Ini pemusnahan ini berasal dari tindak pidana umum. Umum ya? Ya, itu tadi yang saya katakan tadi bahwa ini bukan pemusnahan barang bukti dari sisi tindak pidana korupsi. Baik. Lalu apa harapan Pak Kajari terhadap masyarakat dan penyelenggara negara untuk menjauhi persoalan hukum? Ya, tentunya kita harus mengetahui hukum, kita harus sadar hukum bahwa segala tindak tanduk kita dari bersosialisasi antar masyarakat, kemudian berinteraksi dengan satu dengan yang lain, ada payung hukum. Ya. Jadi kita tidak bisa melanggar hukum itu sendiri karena negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdasarkan atas negara hukum. Pak, bagaimana Kapolres merasakan sinergitas dari Kejari Samosir dalam menangani persoalan hukum di Samosir, Pak? Baik, jadi saya mewakili Bapak Kapolres Samosir. Saya sebagai Wakapolres Samosir. Jadi saya menyatakan bahwa sinergitas aparat hukum antara Polres dan Kajari sudah sangat baik, Pak, terutama di dalam penanganan kasus demi kasus yang ada kami tangani dari mulai penyidikan ya di kantor polisi, terus kami limpahkan ke Kajari. Demikian, Pak. Baik, kemarin kan sudah melakukan rekonstruksi terhadap kasus pembunuhan suami istri di Simanindo, Pak. Nah, apa benang merah yang didapatkan dari hasil rekonstruksi tersebut, Pak? Saya kira supaya lebih nyata, jadi pihak Polres dan Kejari nanti ingin melihat langsung bagaimana peran-peran daripada si pelaku 340 yang dipersangkakan melakukan pembunuhan terhadap pasangan suami istri. Jadi nanti apabila di dalam penanganan perkaranya sudah sangat gamblang, Pak. Demikian, Pak. Kapan kasus tersebut disidangkan dan apa pasal yang diterapkan pasca rekonstruksi kemarin? Tetap, Pak, seperti dari awal. Jadi sudah ditetapkan pasalnya, yaitu pembunuhan berencana 340 dan
pencurian 365 Pak. 365. Iya. Baik. Lalu apa harapannya kepada seluruh masyarakat agar menjauhi kriminalitas dan hukum, Pak? Ya, kembali kepada keimanan saja Pak. Kita mari tingkatkan keimanan kita. Saya rasa tolak ukurnya di situ Pak. Apabila iman kita kuat, kita bisa menghindar dari segala faktor-faktor negatif yang ada di lingkungan kita. Baik. Sekarang di sini juga sudah ada yaitu Kalapas, yaitu Bapak Julius Barus. Baik, langsung saja. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, Pak. Akhir-akhir ini banyak kasus pidana yang menimbulkan tersangka baru. Apakah Lapas Pangururan siap melakukan penahanan dikaitkan dengan jumlah warga, binaan tidak sebanding dengan daya tampung, Pak? Itu bagaimana, Pak? Iya. Pada dasarnya pihak rutan tidak pernah menahan, tetapi pihak Lapas kelas 3 Pangururan itu hanya menerima ya titipan tahanan. Jadi mengenai daya tampung, tentu saja kita tahu situasi Lapas kelas 3 Pangururan sekarang memang tidak memadai, tetapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk bisa tetap memberikan pelayanan prima kepada seluruh tahanan yang dititipkan di Lapas kelas 3 Pangururan. Demikian. Baik. Apa harapannya Pak untuk kedepannya? Harapannya ya tentu saja dukungan dari seluruh stakeholder agar kiranya Lapas kelas 3 Pangururan bisa direlokasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan memenuhi seluruh hak-hak daripada tahanan dan seluruh warga binaan yang ada di Lapas kelas 3 Pangururan. Baik. Lalu bagaimana tanggapan Bapak mengenai kegiatan pemusnahan barang bukti ini yang dilakukan oleh Kejari Samosir ini, Pak? Iya. Terus terang saya baru pertama sekali. Pertama? Iya, baru pertama sekali karena saya juga masih baru menjabat sebagai Kalapas kelas 3 Pangururan dan saya juga baru tahu caranya pemusnahan barang bukti seperti ini. Jadi ini satu kebanggaan yang besar yang diundang oleh Bapak Kejari. Terima kasih Bapak sudah mengundang Lapas kelas 3 Pangururan untuk bisa hadir untuk pemusnahan barang bukti yang sudah inkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi inilah bentuk transparansi dari Kejari Samosir bahwa seluruh segala sesuatu yang dilakukan di Kejari Samosir itu transparan dan terbuka sebagai bentuk keterbukaan informasi layanan publik. Demikian. Baik. Dan di sini saya juga sudah ada dari Dinas Kesehatan yaitu Bapak Ganda Nainggolan. Baik. Baik, Pak. Bagaimana Bapak menyikapi tentang kegiatan pemusnahan barang bukti kriminal ini, Pak, yang dilakukan oleh Kejari Samosir? Baik, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kegiatan hari ini. Iya. Di mana pihak Kejari Samosir melibatkan Dinas Kesehatan untuk membuktikan bahwasanya barang bukti itu adalah benar adanya. Iya. Kita sampai menghadirkan tadi tim daripada analis rumah sakit untuk mengecek bahwasanya barang itu benar sabu-sabu, dan itu kita ambil secara sampling. Bukanlah pihak Kejari yang memberikan kepada kita, tapi saya mengambil secara sampling dan kita uji dan itu benar adanya amfetamin dan metamfetamin. Demikian, terima kasih. Baik, lalu apa harapannya kepada Kejari Samosir, Pak? Harapan kita terhadap Kejari Samosir kiranya dapat lebih baik lagi. Ini sudah cukup baik sebenarnya melibatkan semua pihak. Saya juga nggak nyangka saya akan dilibatkan hari ini gitu, ya. Jadi jangan juga kita memplesetkan bahwasanya barang bukti hilang segala macam. Hari ini terbukti pihak Kejari, Polres, Kodim 0210 membuktikan bahwasanya kita benar-benar tadi kita ambil sampel bahwasanya itu bukan barang bukti yang ditukar. Karena saya ambil secara sampel. Ada beberapa tadi itu. Saya mau yang ini, Pak Kejari silakan gitu. Artinya setelah kita buktikan dan itu benar-benar sabu-sabu adanya. Langsung dilihat gitu ya? Langsung tadi. Demikian. Berikut tayangan saya mengenai kegiatan hari ini yaitu pemusnahan barang bukti kriminal. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh audiens yang menonton video ini dan jauhilah narkoba. Saya Axel Wadana, Green Berita TV, Horas.